dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Nurindah dengan NIM SF2406050, jurusan S1 Farmasi tingkat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pembelahan sel tubuh. Yang pertama, tubuh tumbuhan seperti sel akar, sel batang, dan sel daun. Yang kedua, tubuh manusia atau hewan, sel hati dan kulit. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang tubuh tumbuhan manusia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelahan sel. Nah, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses di mana sel membela diri untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Proses ini dapat terjadi melalui mitosis atau untuk pertumbuhan dan perbaikan, atau meiosis untuk pembentukan sel reproduksi. Adapun tujuan pembelahan sel yaitu tujuan menambahkan jumlah sel, perbaikan jaringan dan reproduksi. Jenis mitosis dan meiosis. Contohnya amitosis pada bakteri, mitosis pada sel tubuh, dan meiosis pada sel telur dan sperma. Proses pembelahan sel tubuh. Yang pertama, pembelahan sel pada tumbuhan seperti sel akar, sel batang, dan sel daun. Sel akar, sel-sel akar tumbuhan mengalami pembelahan mitosis aktif di zona meristem apikal. Proses ini meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, kromatin memadat menjadi kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Metafase, kromosom berjejer di bidang ekuator sel. Anafase, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Sedangkan telofase membentuk dua nukleus baru, dinding dan sel baru berbentuk melalui pembentukan fragmoplast dan lempeng sel. Pembelahan sel akar sangat aktif di ujung akar, yang memungkinkan akar terus memanjang dan menjangkau sumber air dan nutrisi dalam tanah. Sedangkan sel batang, pembelahan sel batang terjadi di meristem apikal untuk pertumbuhan primer dan memanjang, dan kambium untuk pertumbuhan sekunder dan atau melebar. Proses ini mitosis sama seperti di sel akar, namun sel-sel batang juga memiliki meristem lateral atau kambium vaskular dan kollagen yang menyebabkan pertumbuhan diameter batang melalui pembentukan jaringan xilem dan floem sekunder. Sedangkan sel daun, sel-sel daun awalnya membela diri meristem apikal tunas, kemudian primodia untuk terbentuk melalui pembelahan sel. Terkoordinasi sel-sel pembelahan secara mitosis hingga daun mencapai ukuran dewasa. Setelah dewasa, kebanyakan sel daun berhenti membelah, kecuali sel-sel meristemoid yang membentuk stomata. Yang kedua yaitu pembelahan sel pada manusia atau hewan, yaitu sel kulit dan sel hati. Sel kulit, pembelahan sel kulit atau epidermis terjadi di lapisan basal melalui proses sel-sel induk di stratum basale membelah secara mitosis. Sel baru bergerak ke atas menggantikan sel-sel yang mati. Sel-sel berdiferensiasi saat bergerak ke permukaan kulit. Sel-sel lama dilepaskan sebagai sel-sel mati berkeratin. Sedangkan siklus regenerasi kulit biasanya berlangsung 28 sampai 30 hari. Proses ini memastikan kulit terus diperbaharui dan berfungsi sebagai penghalang protektif. Sedangkan sel hati atau hepatosit memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dalam kondisi normal, sel hati jarang membelah atau berada dalam fase G0. Saat terjadi kerusakan atau pengangkatan sebagian hati, sel hepatosit yang tersisa keluar dari fase istirahat
faktor pertumbuhan dilepaskan. Sel hepatosit membela secara mitosis. Regenerasi dapat memulihkan hingga 70% massa hati yang hilang. Nah, proses ini melibatkan koordinasi kompleks antara hepatosit, sel stellate, sel Kupffer, dan sel endotel sinusoidal. Pembelahan sel pada tumbuhan dan hewan memiliki beberapa perbedaan penting, termasuk adanya dinding sel pada tumbuhan, metode pembentukan bidang pembelahan yang berbeda, dan pola regenerasi yang dilakukan setiap organisme.